Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Balap Bercerita Lepas. Pada kesempatan ini saya kedatangan bintang tamu seorang akademisi yang cukup populer di Pulau Morotai. Siapa dia? Mari kita sambut Bung Parto. Selamat pagi. Pagi itu, Bagaimana kabarnya? alhamdulillah sehat. Nah, ini Bung Parto ini salah satu dosen juga ya. Ya, Dosen. dosen di Universitas Pasifik. Kemudian menjabat sebagai Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, ICMI ya. ICMI Porda Pulau Morotai. Oke. Nah, saya mau tanya-tanya, mengulik sedikit tentang Bung Parto ini di ICMI, dan nantinya ada pertanyaan nanti akan berkembang terkait dengan aktivitas sehari-hari. Ya, boleh ya kita kupas-kupas? Boleh. Oke, baik. Boleh. Nah, untuk ICMI sendiri, karena sudah berdiri di Kabupaten Pulau Morotai, apakah sampai saat ini ada pegawai pemerintahan kah atau anggota DPRD kah yang menjadi anggotanya? Siapa-siapa saja? ICMI pengurusnya itu ada yang bergelut di pemerintahan, juga ada di DPR. DPR juga ada ya? DPR juga ada, di pemerintahan juga ada. Dan banyak di pemerintahan, di birokrasi. Birokrasi ada. Ya, banyak. Berarti lengkap juga ya. Iya. Pengusaha juga mungkin ada ya, pengusaha. Ada juga pengusaha. Ada juga pengusaha. juga ada. Nah, jadi Ikatan Cendekiawan Muslim ini ternyata di Morotai saya sebenarnya baru mendengar ternyata ada Ikatan Cendekiawan. Jadi perkumpulan orang-orang yang senang berpikir kritis ya. Iya, para cendekiawan. Jadi ICMI ini sejak kurang lebih 5 tahun lalu, Ya. kurang lebih berdiri, kemudian melakukan musyawarah pertama. Ya. Pas bertepatan dengan waktu itu jelang pilkada. Jelang pilkada. Iya, jelang pilkada Morotai. Jadi kita itu kurang lebih tinggal 1 tahun kalau saya tidak Masa kepengurusan. Iya, masa kepengurusannya. Jadi di situ berkumpul banyak entitas. Iya. Jadi ada dari kalangan bisa disebut cendekiawan, ilmuwan ya. juga. Ada kemudian dari birokrat, juga ada dari pengusaha. Nah, ICMI ini sudah terbuka, dia terdiri atas entitas dari berbagai kalangan. Jadi tidak terbatas harus dosen ataupun guru, enggak ya? Tidak terbatas Oke. harus dosen. Berarti nanti untuk periode berikutnya siapapun yang mau bergabung di ICMI boleh-boleh saja sebenarnya ya? Boleh saya termasuk pondok bisa bergabung. Oh, siap kalau begitu. Nah, mumpung disinggung tentang dan kedatangan Bung Parto di podcast kami ini, sekalian kita mau bertanya terkait dengan program-program kesehatan. Nah, menurut pandangan Ketua ICMI, program kesehatan yang ada sekarang di Kabupaten Pulau Morotai, pandangan Ketua ICMI seperti apa? Morotai ini adalah daerah yang sudah dimekarkan kurang lebih sejak tahun 2009. 2009. Sejak itu dia memiliki pemerintahan definitif. Hanya saja dalam prosesnya kita tahu bersama bahwa ada banyak tantangan dan realitas yang melingkupinya, sampai dengan pada saat pilkada 2017 terpilihlah pemerintahan Beni Asrul. Terpilihlah pemerintahan Beni Asrul sampai dengan kurang lebih mau mengakhiri periode ini, insyaallah di tahun depan ya. Bulan Mei ya. Dari aspek kesehatan, saya menilai bahwa ada satu lompatan yang cukup besar, ya. Ada satu lompatan yang cukup besar, dan ini juga tentu didasarkan pada fakta-fakta yang bisa dikonfrontir. 8 tahun lalu, 10 tahun lalu lah kira-kira kita tidak membayangkan akan ada fasilitas kesehatan yang tersedia begini banyak di Morotai. 13 ya sekarang. Hari-hari ini kita bisa lihat luar biasa lompatan itu terjadi, perubahan itu terjadi, di mana Morotai memiliki satu rumah sakit yang berskala internasional. Yang nanti juga digadang-gadang akan menjadi rumah sakit rujukan. Di Provinsi Maluku Utara. Itu artinya bahwa ini sangat luar biasa ini perkembangan dan perubahannya. Kemudian juga diikuti dengan
proses pembangunan puskesmas di PA Ya. di PA yang ada di seluruh kecamatan. Iya, betul. Ada di seluruh kecamatan dan itu bisa dikonfirmasi fakta-fakta tersebut. Saya melihat ini satu perkembangan yang luar biasa. Memang beda kopi, beda masakan. Iya, betul ya. Jadi poin pentingnya program kesehatan Kabupaten Pulau Mortai dari pandangan ISMI sangat baik. Sangat baik, sangat baik. Oke. Saya lihat ada meskipun ada hal-hal yang harus terus menerus diperbaharui. Masih diukur. Ya, oke, baik. Nah, jadi mudah-mudahan ke depan bisa dipertahankan. Amin, amin. Ya, bisa dipertahankan. Nah, sebagai Ketua ISMI juga aktif sebagai dosen. Iya, betul. Nah, menurut pandangan Bung Parto, aktivitas mahasiswa yang melakukan aksi, apakah ini termasuk pengejawantahan keilmuan? Aksi demo ini ya. Aksi demonstrasi nih. UNRAS ya, namanya ini UNRAS. Apakah bentuk pengejawantahan ilmunya atau hanya sekedar mungkin pernah dialami sendiri? Coba bisa diceritakan ke publik bagaimana sebenarnya demonstrasi iya. ini? Prinsipnya bahwa dalam negara demokrasi kontrol civil society itu penting. Ya, Apapun alasannya atau apapun dalilnya, memang mesti ada kontrol dari civil society. ya, Karena itulah yang membuat demokrasi menjadi bertumbuh. ya, Pengalaman saya ya dalam hal berdemonstrasi ya, atau mengikuti unjuk rasa sebelumnya semasa menjadi mahasiswa, memang ada perbedaan yang bisa dilihat di sini. Ya. Ada beda. Saya tidak tahu apakah hari-hari ini tuh memang karena pengaruh perkembangan teknologi atau karena soal pengetahuan. Saya tidak bisa memberikan jawaban final untuk itu. Tetapi yang saya lihat bahwa ada perbedaan yang sangat nyata terbaca di situ. Misalnya ketika demonstrasi itu dilakukan hari-hari ini, kalau saya lihat ya di hari-hari ini di Morotai, mungkin saja harus lebih rapi dan dari aspek manajemen aksinya. manajemen aksi ya. Manajemen aksinya. Jadi dia tidak sembarang menentukan. Demonstrasi itu kan harus diawali dari bagaimana melakukan pemetaan terhadap lapangan, kira-kira seperti apa. Kemudian yang kedua, isu yang harus dibawa, dikelola juga harus benar-benar dikuasai dan didukung dengan data. Setidaknya setidaknya ada data pendukung tentang apa yang mau disuarakan atau apa yang mau diperjuangkan. Berarti yang kurang hari-hari ini saya lihat itu yang agak kurang ya. Agak lebih kualitatif kira-kira ya. Termasuk orang yang dipilih untuk berorasi. Atau orator itu juga yang memang benar-benar mengerti dan menguasai masalah yang mau disuarakan. Jadi sebenarnya pemerintahan yang sehat itu kita nilai lebih banyak aksi atau tidak ada aksi sama sekali? Kalau tidak ada aksi sama sekali berarti normal gitu ya. Normal dalam pengertian tidak ada salah, tapi kan kita dalam rumus demokrasi tidak ada itu. Yang normal itu adalah pemerintahan ini tetap berjalan baik, kemudian kontrol terhadap pemerintahan ini juga tetap berlangsung. Artinya tidak ada intimidasi di dalamnya. Tidak ada intimidasi, apalagi menganggap demonstrasi sebagai sesuatu yang ini sebetulnya tidak bisa alergi dengan demonstrasi. Ada pertanyaan dokter tadi yang mungkin saya mesti garis bawahi atau jawab paling tidak adalah bahwa apakah ini pengejawantahan terhadap ilmu pengetahuan misalnya? Bisa iya, bisa juga tidak. Yang namanya pengetahuan itu kan relatif dan tentatif, universal sifatnya. Artinya bahwa apa yang dia dapati di kampus tentu juga harus bisa menjadi bagian dari gerakan organiknya ketika dia berada di tengah-tengah kehidupan sosial kemasyarakatan. Jadi kecerdasan dia secara intelektual itu harus bisa termanifestasi ketika dia ada dalam kelompok, dia ada dalam satu lingkungan sosial kemasyarakatan. Jika ada hal yang dianggap tidak benar, ada hal yang ini ya intelektualitas itu seperti itu. Kalau meminjam syariat itu dengan rausan pikir itu ya. Jadi bisa berbicara. Yang bisa berperan. Jadi dia memiliki peran-peran profetis.
Baik, luar biasa ya. Jadi ternyata adik-adik mahasiswa silahkan melakukan aksi, tapi tentunya Harus sebaiknya juga, ya, disusun, diatur ditata. manajemennya ya. Oke. Nah ini juga Agar pesan. jangan terkesan cuma sekedar aktivisme. Ya. Lalu apalagi kalau kesannya, mohon maaf nih, kesannya jika hanya sekedar mau belajar megang megafon, Ya. megang ya apa, itu yang tidak bisa, karena demonstrasi itu adalah bagian dari indikator atau parameter terhadap bertumbuhnya kebebasan berpikir itu. Ya. Jadi orang terus-menerus ingin memberikan kontrol terhadap pelaksanaan pemerintahan, dan itu sehat sebetulnya Ya. dalam demokrasi. Nah jadi ini Tinggal pesan juga bagaimana ya. mengaturnya. Pesan juga untuk adik-adik mahasiswa, lebih menata kembali setiap aksi-aksi yang dijalankan. Karena memang tidak ada pembatasan juga ya dari Tidak ada pihak pembatasan, kepolisian. tidak ada pembatasan. Kepolisian tidak pernah membatasi itu. Hanya saja di akhir-akhir ini, karena kita memang di kurang lebih 1 tahun terakhir atau 2 tahun terakhir ini yang memang kita tahu bersama ada pandemi. Oh, oke, baik. Nah, melangkah ke selanjutnya, sebagai akademisi, Bung Parto pernah dipanggil oleh pemerintah daerah bergabung Ya. untuk menjadi Ya, staf khusus itu ya, Dok ya. staf khusus ya. Staf khusus. Kerjanya apa di pemerintahan? Kita saat itu memang diminta oleh Pak Bupati ya, bergabung untuk membantu beliau. Jadi sebetulnya dia non organisasi resmi yang Ya. ada di pemerintahan. Dia sifatnya adalah semacam pembantu Pak Bupati dalam hal memberikan masukan, Ya. ya, pendapat atau pandangan, serta bisa mengkonfirmasi terhadap berbagai informasi yang beredar, termasuk dengan pelaksanaan pemerintahan di level sampai di level terendah. Jadi tugas kita itu adalah tugas semacam tugas tugas akademik ya, tugas akademis juga, sekaligus ada tugas administrasi di situ yang diberikan ke kita. Oke. Untuk Jadi membantu Pak Bupati. prinsipnya membantu memberikan masukan-masukan terkait jadi program-program ya. mata telinganya Pak Bupati. Iya. Kira-kira. Tapi apakah sampai sekarang masih berjalan? Kita sudah tidak lagi, sudah tidak ada lagi di kurang lebih hampir mau 2 tahun. 2 tahun ya. Ya, hampir 2 tahun. Itu sudah tidak lagi. Kelompok kerja atau pokjanya sudah dibubarkan. Sudah dibubarkan. Oke. Nah, tapi ketika misalnya dipanggil lagi untuk bergabung, dibentuk kembali misalnya, apakah masih siap? Ya, yang namanya pengabdian di mana saja kita harus siap. Tergantung apakah ini, saya kira jika di 6 bulan tersisa ini, saya kira sudah tidak mungkin akan ada itu. Tetapi bisa jadi jika periode kedua. Nah, ini sindiran sebenarnya. Tapi sebetulnya ini ya, saya kira memang bagus juga sebetulnya. Hanya saja ya namanya organisasi yang memang bukan secara resmi ada dalam struktur pemerintahan, ya pasti juga di luar sana ada yang sini dan seterusnya. Saya kira ini dinamika ya. saja. Kita mensyukuri itu. Yang penting adalah bahwa ada ruang yang sekalipun sedikit kita bisa memberikan masukan dan berkontribusi untuk kepentingan Morotai. Saya kira itu mesti diapresiasi. Ini saya anggap sebagai sindiran untuk Pak Beni ya, periode kedua. Nah, berbicara tentang pandemi, sempat disinggung tentang pandemi tadi. Kita penanganan kasus COVID-19 di Morotai itu berjalan dengan baik dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, sementara di luar sana beredar informasi tentang pandemi ini, saya mau mengungkit kembali tentang konspirasi. Apakah menurut pandangan Bung Parto ini memang ada konspirasi di dalam COVID-19 ini? Bagaimana? Memang di luar itu memang berkembang banyak, dan bukan saja sekedar opini, tetapi ada ulasan-ulasan ilmiah, ulasan-ulasan akademis juga yang bisa diakses hari-hari ini. Misalnya banyak tulisan dari para profesor atau guru besar, kemudian kalangan praktisi di dunia ini yang mencoba menelari kira-kira pandemi ini bagian dari skenario global atau bukan. Di atas semua itu saya ingin menyatakan bahwa kita tentu juga harus bisa melihat realitasnya, bahwa
di depan kita ini adalah nyata. Ada pandemi ya. gitu ya. Dan jika ini imajinasi atau cuma sekedar konspirasi, maka saya kira debat kita bukan ada di situ, tetapi bahwa orang meninggal atau orang terkena atau terpapar virus sampai dengan meninggal itu sesuatu yang bisa dikonfrontir secara medis. Jadi itu artinya bahwa memang benar-benar ada perkara, ada debat di luar sana atau ada opini baik itu secara akademis atau ulasan-ulasan ilmiah itu terjadi yang soal ini menalari soal COVID ini, itu perkara lain. Tetapi bahwa di depan kita ini benar-benar nyata ada pandemi, ada virus corona, kira-kira begitu, yang dari waktu ke waktu justru berubah variannya. Betul. Kira-kira itu. Dan kita hampir kurang lebih 2 tahun ini dunia ini dibikin menjadi sangat tidak karuan ya. Tidak karuan. Itu terjadi di mana-mana. Dan berarti bukan sesuatu yang mengada-ngada. Jadi poinnya kita tidak perlu berdebatkan masalah konspirasinya, tapi bagaimana kita sibuk untuk keluar dari pandeminya. Betul. Penanganannya. Dan pastikan bahwa agar pandemi ini bisa cepat selesai. Nah, untuk Morotai sendiri, melihat perkembangan penanganan COVID-19 mulai dari awal sampai saat ini, menurut Ketua ICMI, apakah penanganan di Kabupaten Pulau Morotai ini terlalu berlebihan ataukah sudah pas sesuai dengan rule-nya? Karena memang sempat ada yang menilai terlalu berlebih-lebihan pola penanganan. Pandangan saya secara pribadi dan atas nama ICMI, saya ingin bilang begini ya, Morotai ini adalah salah satu daerah yang sebetulnya dianggap berhasil, dalam pandangan saya sangat berhasil meredam lajunya perkembangan COVID, pandemi COVID ini. Sejak awal ketika kebijakan untuk melockdown daerah itu nyaris mendapat tantangan yang luar biasa. Betul. Dan tidak ada pilihan lain selain dari upaya itu harus dilakukan, kebijakan itu harus diambil, dan itu cukup positif menekan lajunya pandemi COVID atau COVID virus corona itu. Jadi satu, saya apresiasi itu. Dalam pandangan saya itu cukup tepat. Ya, pas. Sebetulnya istilah lockdown ini adalah istilah syariat sebetulnya dong. Di masa Rasul dulu Rasul sempat terjadi juga begitu ya. Jadi memang kita adalah satu-satunya daerah yang bisa dibilang cukup cepat mengambil kebijakan lockdown di awal. Daerah-daerah lain ketika melonggarkan itu kita bisa saksikan itu data-data bisa dikonfirmasi misalnya, dan bahkan kurang lebih 1 tahun terakhir ini orang justru semakin mau mengikuti pola yang diterapkan di Morotai. Iya betul. Ya berarti udah mulai bagus banyak bagus awal. Kemudian yang kedua, dengan begitu kita mencoba untuk terus berikhtiar agar jangan menimbulkan korban yang lebih banyak. Jadi lebih bagus kita berikhtiar mempersiapkan yang sebaik-baiknya daripada kejadian. Ditambah dengan kebijakan-kebijakan yang menyertainya, misalnya pemberian bantuan vitamin vitamin dan lain-lain, itu cukup populer, cukup baik. Sembako dan lain. Oke. Nah, menjelang akhir periode Beni Asrun, bisa kurang lebih 6 bulan ya. Nah, menurut pandangan Bung Parto dari aspek sosiopolitik, kepemimpinan Beni Asrun itu seperti apa? Sosiopolitik ini berkaitan dengan soal kebijakan dan politik dan kebijakan. Sejauh yang saya harus menyampaikan secara jujur bahwa memang pemerintahan ini itu adalah pemerintahan, saya berikan nama pemerintahan ini adalah nama pemerintahan yang berani untuk tidak populer. Berani untuk tidak populer. Iya. Apalagi bupati dan Pak Wakil mungkin. Bayangkan saja bahwa di tengah perseteruan secara psikologi dan kemudian kebiasaan masa lalu yang bisa dibilang memberikan pengaruh negatif dalam tanda petik terhadap setiap perjalanan pemerintahan, itu memberikan kesan yang cukup luar biasa. Satu model kebudayaan, sebetulnya kebudayaan budaya birokrasi yang ingin ditumbuhkan dengan berbasis pada kinerja. Misalnya dari aspek reformasi anggaran,
Kemudian ini soal kebijakan, soal kebijakan. politiknya, soal politiknya. Dari aspek kebijakan, reformasi birokrasi, kemudian reformasi anggaran, kemudian soal mental, itu ya, mental birokrasi. Jadi jika 10 tahun lalu atau 8 tahun lalu, 6-7 tahun lalu itu birokrasi itu ibarat raja, ya, aparatur birokrasi itu ibarat raja, maka logika itu diputar balik menjadi pelayan sesungguhnya. Jadi dia mesti kembali ke hierarkinya ya. Menjadi kembali ke hitanya. Jadi birokrasi itu kembali ke hitanya sebagai pelayan publik. Betul. Itu perkara ada debat tentang hal-hal yang sebetulnya menjadi percakapan di luar hari-hari ini, misalnya ada yang menggunakan istilah jolim dan seterusnya. Di situ saya ingin sampaikan bahwa memang bupati dan wakil bupati berani menjadi tidak populer untuk merubah sistem dan kebiasaan di birokrasi. Baik. Ya, itu yang saya lihat dari aspek kebijakan yang lain. Kebijakan yang lainnya misalnya soal kemampuan untuk bukan mengatur ya, tetapi menjaga agar kerukunan dan keharmonisan sesama etnis, berbeda-beda agama, etnis dan seterusnya begitu terjaga di Morotai. Kita cukup harusnya bangga bahwa upaya membangun ideologi sebagaimana visi awal Pak Bupati ya, ideologi politik Polexus Puthandam itu visinya itu sejak awal ketika maju bertarung sebagai kepala daerah di Morotai 40 tahun lebih yang lalu, itu bisa dibuktikan hari ini dengan membangun berbagai media untuk bisa terus-menerus menjaga silaturahmi dan antar umat beragama, antar etnis dan seterusnya. Kita punya Masjid Raya yang hari-hari ini sudah mau hampir rampung. Kita punya Oikumene, kita punya rencana hibah terhadap kantor terhadap seluruh ormas dan OKP yang nanti mau akan dilakukan beberapa waktu. Berarti akan difasilitasi ya? Akan difasilitasi. Jadi sebetulnya ini adalah upaya negara untuk memediasi bertumbuhnya kekuatan civil society yang yang juga turut memberikan kontribusi terhadap pembangunan wilayah. Dari aspek politik, apakah partai-partai pendukung pasangan Benny Asrun ini masih solidkah sampai sekarang? Kalau pertanyaan itu, ini saya melihat bahwa solid masih tetap solid ya. Masih tetap solid. Oke, baik. Soalnya pemberitaan di media kan ini ada beberapa masih solid ya. Oke. Tidak berlama-lama, saya mau bertanya ke pertanyaan pamungkas. Pertanyaan pamungkas ini, bila mana memanggil ataupun meminang Bung Parto untuk menjadi wakilnya, karena kita tidak tahu apakah masih akan paket Benny Asrun ataukah terpecah. Nah, bila mana anggaplah misalnya Bapak Benny Laos meminang Bung Parto untuk menjadi wakil, siapkah atau maukah? Bagaimana? Harus dijawab. Harus dijawab. Saya kira jawabannya rahasia. Harus dijawab. Jawaban saya itu rahasia. Harus dijawab. Saya kira sebetulnya itu masih panjang. Kalau jawaban saya itu masih panjang karena nanti 2024 saya tentu dalam hal menentukan sikap juga akan melihat parameter yang paling tidak bisa diukur lah, kira-kira begitu kan. Jika memang diberi kesempatan untuk itu, maka siap saja sebetulnya. Siap ya? Siap. Itu jawaban yang saya tunggu, karena seorang petarung harus jadi bela pasti kira-kira. Iya, sudah bisa ada tagline-nya ya. Karena memang insya Allah kita masih punya, dan saya sebetulnya adalah orang yang selama ini konsisten terhadap visi seseorang. Jadi dulu saya memilih sejak awal bergabung dengan Pak Bupati itu juga karena visinya. Saya melihat bahwa ada sesuatu yang baru yang kita tawarkan, dan hari-hari ini sekalipun belum 100% misalnya memenuhi ekspektasi sebagaimana yang saya bayangkan sejak awal, tetapi bahwa saya melihat bahwa memang inilah yang mesti dilakukan. Makanya kita mesti untuk berani tidak populer dengan Morotai itu harus
push, harus tetap on fire untuk yakin bahwa perubahan ini hanya bisa dilakukan tanpa mesti harus memedulikan orang lain mau bicara apa. Kita mesti terus maju gitu. Karena memang itulah yang bisa dilakukan untuk Morotai. Nah, jadi saya pernah mendengar pepatah begini. Morotai jika diandekan tulang yang sedang terluka ataupun sedang patah, Morotai saat ini sedang diurut dan saat ini sedang sakit-sakitnya. Nah, sembuhnya kapan? Periode kedua kah? Bisa jadi dong. Bisa jadi. Periode kedua akan sembuh. Oke, baik. Ini bincang-bincang yang cukup menarik dengan Bung Parto, Ketua ICMI, dan ada banyak pesan yang sempat terlintas dari diskusi tadi. Satu, untuk mahasiswa terkait dengan metode-metode yang digunakan pada saat aksi. Kemudian yang berikut tentunya untuk Bapak Bupati. Ada harapan 2 periode. Nah, nanti berikut saya akan undang Bapak Beni Laos untuk datang di podcast ini. Mudah-mudahan beliau bersedia. Saya akan kupas juga terkait dengan pembicaraan kita hari ini. Kita sambung. Oke, baik, kita akhiri. Terima kasih Bung Parto atas kedatangannya di podcast Balap. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.